Guys, istirahat dulu. Kalian udah sholat belum? Oh iya ya, di sini kan nggak ada azan. Jam berapa ya mulainya? Hmm, Ral jam berapa ya? Ternyata salah satu penerapan dari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menentukan waktu sholat. Khususnya menggunakan trigonometri sferis atau spherical trigonometry, kita dapat menentukan kapan waktu matahari itu bisa terbit atau tenggelam di suatu daerah tertentu pada tanggal tertentu. Proses ini saya singkat menjadi 5 step. Yang pertama, menentukan koordinat matahari. Em, Matahari ini tidak selalu terbit dan tenggelam pas di timur dan barat. Karena ini dikarenakan karena bumi itu pada dasarnya memiliki kemiringan sebesar 23,5 derajat terhadap sumbu rotasi, sehingga itu yang menciptakan musim. Kalau kita lihat dari sudut pandang bumi, nanti dia posisi matahari di langit itu akan membentuk grafik sinus, di mana amplitudo maksimum dan minimumnya adalah 23,5 derajat dan negatif 23,5 derajat. Hal ini adalah faktor terbesar yang menentukan musim di suatu negara, dan itu juga bisa dipakai dalam perhitungan ini. Secara sederhana, perhitungan kemiringan matahari atau disebut juga deklinasi, koordinat deklinasi, menggunakan rumus 23,5 derajat dikali sin 360 per 365 dikali 284 plus n, di mana n adalah jumlah hari setelah Januari pertama. Di sini angkanya 284 karena 0 derajat ini terjadi bukan pada tanggal Januari 1, tapi pada tanggal 21 Maret pada titik balik musim semi atau namanya vernal equinox titik Aries, sehingga dijust menggunakan angka 284 ini. Yang kedua, kita harus menentukan lokasi di mana kita berada. Contoh, kita sebagai mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri ingin mencari waktu sholat di Oslo, Norwegia. Jadi kita menginput contohnya 59,9 derajat lintang utara sebagai variabel lintang, dan juga 10,8 derajat bujur timur. 10,8 derajat bujur timur ini penting karena dia yang menentukan zona waktu, dan juga nanti memiliki yang namanya koreksi waktu daerah. Koreksi waktu daerah adalah koreksi untuk waktu terbit dan tenggelamnya matahari, karena kalau kita tidak berada pas di bujur zona waktu, maka akan terjadi pergeseran sedikit, dan itu mungkin membuat perhitungannya tidak akurat, sehingga kita tambahkan KWD nanti. Yang ketiga, gunakan analisis trigonometri bola setelah dibuat diagram. Ini adalah diagram bola yang sering digunakan dalam mata pelajaran astronomi. Yang pertama di sini ada koordinat horizon, yaitu koordinat dari sudut pandang pengamat, di mana kita berada di bidang tengah 180 derajat. Ini adalah kita sebagai pengamat. Ini adalah bola langit. Titik paling atas ini titik zenit, dimana kalau kita melihat nunjuk ke atas 90 derajat itu titik zenit. Yang paling bawah ini titik nadir, dan itu adalah koordinat horizon. Ada juga di sini yang biru menandai koordinat ekuatorial, itu koordinat sesuai dengan rotasi bumi, sehingga ini dari koordinat ekuatorial ke koordinat horizon ini bergeser sebesar lintang. Ini 90 derajat dikurangi lintang sebagai deviasinya dari koordinat horizon. Selain itu ada namanya untuk kutubnya bernama kutub langit utara. Kita menggunakan istilah kutub langit utara karena sesungguhnya kutub bumi itu ada banyak. Di Indonesia ada kutub magnetik, ada kutub geografis, ada kutub langit. Untuk perhitungan astronomis yang relevan adalah kutub langit utara. Di bawah ada kutub langit selatan, dan itu namanya tata koordinat ekuatorial. Setelah kita analisis, kita membuat garis dari sini, membuat sebuah segitiga. Itu bisa menggunakan rumus aturan kosinus untuk trigonometri sferis, yaitu cos A kecil sama dengan cos A besar sin B kecil sin kecil ditambah cos B kecil cos C kecil. Setelah kita analisis, memasukkan variabel, di sini adalah variabel di sini besar sudutnya itu 90 ditambah H, di mana H adalah sudut yang akan dipakai dalam aturan penentuan waktu sholat. Contohnya subuh itu pada umumnya menurut NU adalah saat matahari 18 derajat di bawah horizon. Kalau begitu juga dalam sholat isya, meskipun kalau isya kan nanti di agak malam gitu ya. Ternyata ada
waktu maghrib definisinya adalah 0, saat matahari 0, derajat di bawah horizon, maksudnya seluruh piringan matahari itu sudah tenggelam di bawah ufuk. Itu definisi maghrib. Jadi nanti 18 derajat dan 0,5 derajat ini yang diinput ke dalam variabel H. Panjang sudut yang ini adalah 90 min deklinasi, di mana deklinasi ada yang sudah tadi dicari dengan rumus yang tadi sudah diberitahu, dan yang ini 90 derajat dikurangi bintang. Setelah kita mendapat segitiga ini, bisa langsung dianalisis dan didapatkan rumus cos hour angle. Hour angle adalah sudut jam yang menentukan nanti matahari terbit atau tenggelam jam berapa, sama dengan negatif sin H, di mana H adalah yang tadi ditambah sin deklinasi, sin kali sin lintang dibagi cos deklinasi cos lintang. Ini rumus yang sudah terpercaya dan digunakan banyak organisasi pengawas waktu sholat Islam dan organisasi internasional juga. Tapi itu penurunan rumusnya seperti tadi. Yang keempat, equation of time. Equation of time ini adalah bisa dibilang sebagai cara kita mengadjust, karena kita pada model ini kita mengasumsikan bahwa orbit matahari adalah lingkaran biasa. Tapi pada kenyataannya orbit bumi mengelilingi matahari itu sifatnya elips. Jadi ada kemiringan sedikit, eksentrisitas. Itu mungkin bisa mempengaruhi waktu terbit dan tenggelam menurut perspektif kita, sehingga ada perhitungan equation of time. Equation of time ini sederhananya dia menggunakan perhitungan Julian date, yaitu jumlah hari nyata 24 jam sejak tanggal tertentu yang sudah standar, dan menggunakan rumus ini yang nggak panjang, 6,24 ditambah 0,017 dikali 365,25 dikali Y yaitu tahun dikurangi 2000 tambah D yaitu jumlah hari setelah Januari tanggal 1, diinput lagi ke rumus equation of time yaitu negatif 7,659 sin D ditambah 9,863 dia dikali 2D plus 3,5932. Angkanya emang jelek, tapi ini karena untuk mendapatkan waktu yang paling precise itu presisi tingkat kelitiannya harus tinggi. Jadi basically EOT, equation of time, ini adalah suatu rumus yang menggabungkan dua buah grafik sinus. Dia dicari rata-ratanya untuk mendapatkan deviasi orbit bumi dari orbit sempurna lingkaran yang tadi kita bicarakan. Agak sulit tapi rumusnya nanti lebih sederhana saat diterapkan. Yang terakhir, rumus waktu akhir, di mana T waktu subuh, isya atau maghrib yang dicari sama dengan 12 dikurangi equation of time ditambah sudut jam dibagi 15 ditambah koreksi waktu daerah. Sesederhana itu, langsung kita terapkan. Kita langsung coba dengan latihan soal. Mari kita cari waktu sholat subuh di Oslo, Norwegia pada tanggal 14 Februari. Kita mulai lagi dari yang pertama, menentukan deklinasi matahari. Pada tanggal 14 Februari ditemukan bahwa N adalah 45 karena 31 hari ditambah 14 Februari 45. Setelah dimasukkan didapat deklinasi sebesar 13,2 derajat. Selain itu, lokasi Oslo, Norwegia pada koordinat 9,9 derajat lintang utara dan 10,8 derajat bujur timur. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapati menggunakan sin 18 derajat untuk sholat subuh, sin 13,2, 9,9, didapati hasil sebesar, mari kita lihat, setelah dimasukkan ke kalkulator, didapat hasil sebesar 103,2 derajat untuk sudut jam. Yang keempat, equation of time. Kita masukkan tahun 2024 dan tanggalnya untuk kita masukkan M di sini sebesar 45, didapat hasil sebesar 197,8. Dan dimasukin lagi ke rumus, kita mendapatkan equation of time kira-kira sebesar min 14,5 menit. Dan setelah mendapat semua variabelnya, kita masukkan ke dalam rumus akhir 12 dikurangi min 14,5 ditambah 103,2 per 15 tambah koreksi waktu daerah per 15, didapati hasil sebesar 5,2
Dan setelah diterjemahkan kira-kira sekitar 5 jam 5 31 36 detik. Ditemukanlah waktu subuh di Oslo, Norwegia pada tanggal 16 Februari. 31 36 detik. Ditemukanlah waktu subuh di Oslo, Norwegia pada tanggal 14 Februari. Ah gitu ya. Ternyata trigonometri bisa digunakan untuk mencari waktu sholat. Kebetulan dari perhitungan yang udah kamu lakuin tadi, kayaknya ini udah masuk waktu subuh deh. Yuk sholat dulu yuk. Terima kasih telah menyaksikan karya dari Farol Arifadi Purbasidolo kelas 12/4. Karya ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian praktek matematika peminatan dari Bu Susiana. Terima kasih telah menyaksikan.